ketika berhadapan itu ya kita jadi tahu siapa sebenarnya Abu Janda ya. Ada yang menyebut sebagai pegiat medsos ya, medsos, ada influencer, ada yang mengatakan sebagai buzzer ya, istilahnya macam-macam. Nah saya memang turut mengamati itu dan sepak terjangnya memang kalau saya lihat ya acap kali dapat dinilai kontroversial. Beberapa bagian itu kan berlawanan atau ya dalam tanda kutip itu nyerempet ya dengan umat Islam begitu. Apakah itu dalam bentuk penistaan atau mungkin juga ada unsur-unsur ujaran kebencian gitu. Saya untuk kasus ini telah membaca narasi pidato Anies yang asli dan juga narasi yang diunggah oleh Abu Janda ini. Saya memang bisa menyimpulkan bahwa unggahannya itu hoax. Saya nggak tahu ini ya, oleh beberapa kalangan mungkin dikatakan hoax yang membangun. Saya nilai Abu Janda ini mengunggah video pidato Anies Baswedan itu, namun jelas itu video yang juga adalah sudah diedit sehingga ya seolah-olah gubernur ibu kota negara kita ini itu kan seolah-olah mengatakan bahwa kerja-kerja ACT itu hanyalah demi keuntungan semata. Ya, cuan ya. Patut diduga kalau menurut saya telah melakukan perbuatan yang menyimpang, artinya melanggar hukum, terutama dalam hal menyebarkan informasi bohong dan juga termasuk di situ ada pencemaran nama baik terhadap pejabat negara. Abu Janda dalam kasus bukan hoax ini, tapi penyebaran kebencian berbasis sara ya terhadap Natalius Pigai. Sampai sekarang nggak jelas juga kasusnya seperti apa ya. Speechless ya, speechless. Tapi begini, untuk pembelajaran ke publik juga ya, ada 3 kasus, ada 3 hal ya yang sering sekali dijadikan tameng untuk menjerat baik para aktivis maupun para pemfitnah ini. Kadang-kadang lucu juga, aktivis sama pemfitnah itu dekat-dekat aja nasibnya kadang-kadang ya. Aktivis yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan, demokrasi itu bisa dekat dengan para pemfitnah karena pasal yang yang digunakan bisa sama, yaitu 1 Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang penyebaran berita bohong ya, yaitu pasal 14 ayat 1 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Kemudian pasal 14 ayat 2 dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara, dan pasal 15 dengan ancaman hukuman 2 tahun. Lalu pasal 28 ya, Undang-Undang ITE 28 ayat 2 kalau tidak salah ya, yaitu tentang penyebaran kebencian berbasis sara terhadap individu atau kelompok dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Berikutnya adalah pasal penghinaan, baik di Undang-Undang ITE maupun di KUHP. Kalau di Undang-Undang ITE ancaman hukumnya 4 tahun, kalau di KUHP tidak begitu lama rasanya. Nah, itulah yang sering relawan ogah laporkan Abu Janda, pelaku fitnah Anies selalu aman. Jakarta, relawan Anies Baswedan, Geis Khalifah, enggan melaporkan pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda yang mengunggah video Anies menjadi pembicara lembaga aksi cepat tanggap dalam kurung ACT. Geis mengatakan pelaporan terhadap Abu Janda akan sia-sia. Menurutnya, semua pihak yang menyerang Anies kasusnya tak pernah diproses. Buat apa lapor polisi? Sudah ada konvensi hukum tak tertulis. Semua pelaku fitnah terhadap Anies akan selalu aman, kata Geis saat dihubungi Kamis tanggal 7 bulan 7. Menurut Geis, hal itu juga berlaku untuk Abu Janda. Ia menuding setiap pihak-pihak yang memfitnah Anies akan terbebas dari jerat hukum, walaupun dilakukan dengan cara paling biadab sekalipun, akan selalu terlindungi bila fitnah itu dilakukan terhadap Anies Baswedan, ujarnya. Sebelumnya,
Video Anies yang diduga diedit beredar di media sosial itu menunjukkan saat Anies menjadi pembicara di salah satu agenda ACT. Video tersebut diunggah oleh pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda di akun Instagram miliknya Permadi Aktivis 2, Rabu tanggal 6 bulan 7. Anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGUPP Tatak Ujiati menegaskan bahwa video tersebut hoaks. Sudah ada penelusuran, ini hoaks, kata Tatak saat dihubungi. Tatak menjelaskan pernyataan Anies dalam video yang diunggah oleh Abu Janda berbeda dari aslinya. Ternyata itu video editan. Apa yang dikatakan Anies sebenarnya sangat berbeda dengan pernyataan dalam video yang diposting Abu Janda, ujarnya. Sementara itu, dihubungi terpisah, Permadi Arya menjelaskan bahwa apa yang diunggah merupakan sebuah parodi atau sekedar lelucon. Kaption jelas ditulis parodi, humor plesetan buat lucu-lucuan, ujar Abu Janda. Pegiat media sosial Permadi Arya atau yang lebih dikenal sebagai Abu Janda kembali menjadi sorotan publik, bahkan namanya kembali berada di top daftar trending topik Twitter Indonesia lantaran diburu oleh warganet. Hal ini tak lepas dari unggahan videonya di Instagram mengenai komentar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap dalam kurung ACT. Dalam video yang diunggah Abu Janda pada Rabu tanggal 6 bulan 7 2022 tersebut, terlihat Anies yang menjelaskan bahwa ACT merupakan lembaga dengan sistem untuk menyalurkan harta milik orang yang berkekurangan kepada mereka yang hidupnya lebih sejahtera, bahwa ACT menciptakan suatu sistem di mana mereka yang kekurangan memberikan kepada mereka yang berpunya, mereka yang membutuhkan memberikan kepada mereka yang berlebih. Demikian isi video tersebut, dikutip suara.com pada Jumat tanggal 8 bulan 7 2022. Sistem ini merupakan pendekatan yang amat menarik dan ini adalah salah satu contoh inovasi profit cuan. Tapi insya Allah this is always for benefit, keuntungan lanjutnya. Video inilah yang kemudian menimbulkan huru hara. Apalagi karena Abu Janda sendiri dikenal sebagai salah satu pegiat media sosial yang sangat aktif menyerang Anies Baswedan. Video terungkap sebagai hasil editan, hingga belakangan terungkap bahwa video tersebut hoaks belaka. Hal ini seperti disampaikan oleh tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGUPP bahwa video unggahan Abu Janda tersebut telah diedit sedemikian rupa. Hal senada juga disampaikan oleh akun Instagram Geis Khalifah yang kemudian mengunggah potongan video dari media resmi ACT. Memang tampak Anies yang sedang berkegiatan dalam agenda ini lalu diselenggarakan pada 2020 lalu. Karena itu saya menyampaikan apresiasi bahwa ACT langsung bertindak cepat, langsung bertindak tanggap dengan menciptakan satu sistem, tutur Anies dalam video yang diunggah Geis Khalifah tersebut. Kata-kata yang disampaikan sebenarnya nyaris serupa dengan yang tampak di video unggahan Abu Janda, namun susunan ternyata telah dibolak-balik sehingga menimbulkan persepsi yang salah kaprah, di mana mereka yang berpunya memberikan kepada mereka yang berkekurangan, mereka yang berlebih memberikan kepada mereka yang membutuhkan, ungkap Anies. Sistem ini merupakan pendekatan yang amat menarik karena bukan lewat negara tetapi lewat antar masyarakat. Terungkapnya video unggahan Abu Janda ternyata sudah diedit sedemikian rupa. Inilah yang membuat sosoknya kembali menjadi bulan-bulanan warganet.
Tagar "Tangkap Abu Janda" bergema di Twitter mendesak polisi untuk segera meringkus Permadi Arya karena dianggap sudah membuat hoaks. Video editan diklaim sebagai parodi. Di sisi lain, Abu Janda sendiri ternyata sudah menyiapkan pembelaan mengenai unggahan kontroversialnya tersebut, seperti dipantau di kolom captionnya yang bertanda telah disunting pada Kamis tanggal 7 bulan 7 2022. Abu Janda mengklaim bahwa video hanyalah sebuah parodi. Pak Anies Baswedan menjelaskan sistem ACT aksi cuan terus parodi akhirnya jadi jelas setelah dijelaskan Pak Anies. Ngopi guys, ujar Abu Janda, parodi humor plesetan buat lucu-lucuan. Pembelaan serupa juga tampak dalam tangkapan layar komentar yang diunggah Geis Khalifah. Itu bukan hoaks bang Geis Khalifah. Di caption ditulis parodi, artinya humor plesetan buat lucu-lucuan, tegas Abu Janda.